Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil adzim. Qul a'udzu biwajhil karim wa bi kalimatillahi tammati allati la yujawizuna barrun wala faziru min syarri ma yanzilu minas sama'i wa min syarri ma yaruju fiha wa min syarri ma dhara fil ardi wa min syarri ma yakhruju minha wa min fitnil laili wan nahar wa min tawariqil laili wan nahar illa tariqan yatruku bi khairin ya rahman. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa nabiyina wa syafi'ina wa qurratu a'yunina wa maulana Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi washabbihi. Halo teman-teman semuanya, berjumpa lagi dengan saya di sini Bagus Baraja di channel Gus Baraja. Di waktu yang bersamaan seperti konten yang sebelumnya saya upload, saya sengaja buat 2 video supaya bisa terus upload, terus menyampaikan sesuatu yang baik untuk Anda semuanya. Ya, di channel Gus Baraja, channel kesayangan kita, channel edukasi, channel motivasi, channel pengembangan diri, channel yang mengupas banyak secara spiritual dengan konsep yang mudah dipahami tentang hukum tarik menarik ataupun law of attraction. Di sini kita bicara secara spiritual, rahasia keajaiban doa. Baik teman-teman, secara keseluruhan konten saya adalah bicara solusi, teknik, ilmu, nasihat, motivasi, banyak sekali. Jadi tonton semua video yang saya upload karena di situ ada esensi dalam kita berkehidupan, esensi dalam kita berkeilmuan. Sharing saja, tidak bermaksud untuk saling menggurui. Bicara tentang spiritual ya, bincang-bincang tentang spiritual, sudah pasti bicara tentang ruh, bicara tentang jiwa. Kemarin saya bicara tentang ketenangan, bagaimana bisa diri kita tenang. Saya jawabnya, kesimpulannya balik ke Allah. Lalu timbul pertanyaan, bagaimana agar kita bisa terkoneksi kepada Allah? Nah, pertanyaan ini biasanya kalau ketemu orang yang saklek cara berpikirnya pasti dijawabnya ngimpi lu gitu kan, sesat lu dan lain-lain. Terkoneksi kepada Allah itu sederhana kok sebenarnya. Jadi tidak perlu dituduh sesat, tidak perlu dituduh berpikir yang terlalu tinggi, tidak. Ini standar banget teman-teman, standar banget. Untuk terkoneksi ke Allah itu seperti yang kita ketahui bersama ya, bahwa ketika kita menghindari sesuatu yang negatif dan lebih condong pada hal positif, itu kita terkoneksi pada Allah. Cuma kita ini kan tidak sadar. Saya dulu selalu mengatakan bahwa hampir setiap detik Allah itu berkomunikasi dengan kita, tetapi kitanya yang tidak peka. Nah, komunikasi Allah itu kan kepada kita kan melalui jiwa, melalui rasa, melalui hati. Kadang-kadang saking tidak pekanya kita ya, Allah berikan masalah. Karena dengan adanya masalah kita kembalinya ke Allah. Parahnya lagi kalau punya masalah malah nggak kembali ke Allah, tapi malah kembali selain daripada Allah. Ini yang akan menjadi masalah. Baik teman-teman, bagaimana caranya terkoneksi kepada Allah? Ya, beribadah. Itu yang pertama ya, beribadah tetapi dengan rasa, dengan hati, dengan rasa, dengan hati. Ini bisa yang sholat, kemudian berzikir, itu salah satunya, kemudian tafakur, kemudian tahajud dan lain-lain. Itu bicara mahdoh, bicara ibadah yang sangat krusial, sangat sakral di dalam Islam ya. Itu yang pertama, itu masuk kategori dan itu yang utama, bagaimana terkoneksi kepada Allah. Nah, ada beberapa komponen setelah itu. Yang kedua adalah even ketika kamu menerima setiap kejadian, benda, apapun yang kamu dapatkan, kamu menerima, itulah salah satu cara kita untuk terkoneksi kepada Allah. Simpel kan? Terkoneksi kepada Allah itu mengerjakan apa yang sudah Allah perintahkan. Perintah itu tidak semata-mata tentang ibadah kewajiban yang sedang kita lakukan, sholat dan lain-lain yang pertama tadi, tetapi banyak hal. Salah satunya adalah menerima apapun yang sudah Allah berikan. Ngomong-ngomong soal menerima berarti kan disuruh bersyukur. Esensi dari keilmuan itu syukur, dan akan ada kenikmatan ketika kita mampu bersyukur. Ada ketenangan, ada kebahagiaan ketika kita bersyukur. Definisi bahagia sekalipun bukan jingkrak-jingkrak. Definisi bahagia itu adalah ketenangan itu sendiri. Karena apa? Karena sebab bersyukur. Nah, jadi esensi dari keilmuan adalah syukur. Yang kedua itu ya, dengan cara bersyukur. Kemudian yang ketiga adalah ketika kita mau berbagi dan melihat kondisi kekurangan orang lain dengan cara kita bersedekah. Itu adalah salah satu cara bagaimana kita bisa terkoneksi ke Allah. Kenapa? Timbul pertanyaan, kenapa kok bisa kita terkoneksi kepada Allah? Sederhana sebenarnya teman-teman. Ketika kita berbagi, di sana ada ketenangan. Ketika kita berbagi, di situ ada kepuasan. Dan ketika kita berbagi, di situ kita sudah mengerjakan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah. Sesuatu yang sudah diperintahkan oleh Allah itu berarti kita sudah terkoneksi. Kita sudah terkoneksi kepada Allah. Nah, sinyalemen atau bahasa-bahasa yang muncul di dalam diri kita, batin kita, baik itu positif atau negatif, itu hakikinya kita sedang berkomunikasi, tetapi tidak secara langsung kepada Allah. Ketika kita berkomunikasi dengan cara yang baik, berkata-kata dengan cara yang baik, maka saya tidak heran
Ada orang-orang yang malah menemukan ketenangan, ada orang-orang yang malah menemukan kebahagiaan di sana. Contoh misalkan, ada kedamaian di dalam diri kita. Saya sering mengatakan bahwa sebenarnya setiap harinya kita itu berantem dengan pikiran kita sendiri. Ketika pikiran dan hati itu selaras, sefrekuensi, di sana ada kebahagiaan. Nah, ketika kita bahagia, itu esensinya apa? Esensi dari tujuan manusia hidup itu adalah bahagia. Bahagia. Jadi kalau kita bisa mengkondisikan diri kita dalam kondisi senang dan bahagia, kita terkoneksi kepada Allah. Nah, ini yang paling terakhir ya, yang paling terakhir, video kali ini pendek. Bagaimana terkoneksi yang paling cepat kepada Allah? Berusahalah untuk terus melibatkan Allah di setiap langkah, di setiap perkara, di setiap kejadian. Lalu terus dan seringlah bertanya kepada Allah. Bagaimana sih maksudnya? Pada bingung ya. Maksudnya sederhana. Contoh misalkan. Contoh ketika saya memulai sesuatu, anggap saya sedang ingin seminar misalkan seperti itu. Di dalam seminar itu banyak kemungkinan. Ada orang pintar, ada orang-orang yang lebih berpengalaman dari saya, ada orang-orang yang lebih tua dari saya dan lebih berpengalaman pastinya. Di sana saya berdoa kepada Allah sebelum saya masuk ruangan seminar. Saya selalu mengatakan ke Allah, ya Allah, saya sebenarnya tidak bermaksud untuk menjadi guru bagi mereka. Ya Allah, saya bermunajat kepadamu ya Allah. Jadikan kata-kata saya adalah kata-kata obat bagi mereka yang bisa menenangkan hati mereka. Dan ketika di dalam ruangan, saya juga masih berdoa. Dan ketika sepanjang saya menyampaikan materi, isinya juga doa. Isinya komunikasi dengan Allah. Artinya ketika saya terus melibatkan Allah, saya menemukan esensi ketenangan di sana. Tetapi di dalam hati saya merasa selalu terpantau oleh Allah. Seneng hati saya gitu loh. Jadi kalau sudah hati seneng, oh ternyata begini bentuk komunikasi dan koneksinya kita kepada Allah. Koneksinya saya kepada Allah. Sholatmu itu bicaramu kepada Allah. Zikirmu itu bicaramu kepada Allah. Dan menerimamu terhadap sesuatu atau apapun yang sudah Allah berikan itu adalah bicaramu juga kepada Allah. Kita ini 1 kali 24 jam sebenarnya bicara kepada Allah. Tetapi kita nggak merasa. Kita nggak pernah terasa, kita nggak pernah merasa. Teman-teman, sahabat saya dimanapun Anda berada, lakukan semuanya karena Allah. Lakukan semuanya karena Allah. Pasti Allah akan memberikan apa yang kamu inginkan. Kalau kamu terus mengembalikan setiap perkara itu kepada Allah, Allah berikan kemudahan. Ketika kita terus bersandar kepada Allah, Allah berikan setiap apa yang kita inginkan. Saya tidak sedang ceramah loh Bapak Ibu, abang kakak semuanya ya, ayah bunda, saya tidak sedang ceramah. Hanya saja ini selalu terkoneksi kepada ilmunya. Kita nggak bisa pungkiri bahwa ilmu yang sedang kita bahas ini adalah ilmu konektivitas kita kepada Allah. Apa ilmunya? Yaitu kita sedang membahas hukum rahasia keajaiban doa, hukum energi, hukum apapun itu yang terliput atau termaktub di dalam hukum tarik menarik. Teman-teman, semuanya relativitas. Ya, yang namanya relatif itu bisa berbeda antara saya dengan Anda. Relatif ukuran saya A, relatif ukuran Anda B. Tetapi yang ingin saya sampaikan di sini adalah kalau kamu benar-benar ingin selesai, ingin keluar dari setiap permasalahan yang kamu alami saat ini, maka bangun hubungan yang baik dengan Allah. Insya Allah Allah mudahkan. Sudah banyak yang merasakan sebenarnya. Sudah ratusan ribuan orang yang merasakan ketika mereka sepenuhnya bersandar kepada Allah, sepenuhnya bersyukur kepada Allah, sepenuhnya berbagi juga dengan niatan karena diperintah oleh Allah. Kemudian banyak hal yang dia lakukan karena memang perintah dari Allah. Hidupnya tenang, hutangnya lunas, kemudian cintanya datang, kemudian kebahagiaannya datang. Doa-doa yang dulu kalah sampai sekarang itu terjawab satu persatu oleh Allah. Banyak sekali. Di dalam seminar saya, di dalam kelas-kelas saya, itu pun sudah banyak yang terjadi sebenarnya. Sudah banyak banget yang terjadi. Jadi saya juga tidak memaksa Anda harus percaya ataupun tidak. Saya hanya menyampaikan. Penyampaian saya diterima syukur, tidak diterima juga tidak ada masalah bagi saya. Tidak akan mengurangi rasa hormat saya kepada Anda. Karena saya juga tidak pernah memaksa orang lain itu harus sependapat dengan saya. Itu saya punya pendapat, karena pendapat itu bebas. Orang menerima saya itu baik, tidak menerima saya juga baik juga, sama-sama baik gitu. Yang penting saya menyampaikan apa yang ingin saya sampaikan, apa yang ada di dalam pikiran saya, dan itu baik saya sampaikan kepada teman-teman semuanya. Dan alhasil banyak yang sudah merasakan manfaatnya. By the way, 3 hari yang lalu, 4 hari yang lalu mungkin ya, ada satu video wejangan bukan motivasi dari saya, itu adalah sebuah nasihat. Saya ingin mengajak teman-teman mengimajinasikan bahwa kita sedang duduk berdua. Ternyata mendapat respon yang sangat luar biasa. Sepertinya akan lebih dahsyat kalau kita ketemu. Untuk itu, saya undang Anda untuk menghadiri seminar yang saya adakan di Surabaya pada tanggal 15 Oktober. Ya, 15 Oktober 2022. Pendaftarannya kamu bisa langsung cek di deskripsi atau
slide yang muncul di layar monitor Anda saat ini. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya Bagus Baraja dari kejauhan. Insya Allah hati kita selalu dekat. Al-Fakir ad-Dhaifilullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.